Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman? Seperti biasa, kita lanjut materinya untuk minggu ini, yaitu tekniknya sama dengan minggu kemarin. Kalian nyiapin resume, kemudian nanti waktunya itu akan Ibu jelaskan di grup atau e-learning insyaallah. Jadi tugas kalian adalah menyimak sebaik-baiknya video ini, kemudian kalian ngeresum, kemudian apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di grup saat jam perkuliahan. Baiklah, di minggu ini kita sudah masuk ke pertemuan keempat. Materi yang akan kita bahas adalah teknik sistem dokumentasi dan perancangan sistem informasi akuntansi. Jadi materi ini teman-teman yang akan kita bahas ini mengenai teknik sistem dan dokumentasi dalam perancangannya sistem informasi akuntansi. Jadi kita harus tahu dulu nih sebab transaksi-transaksi ini tuh harus dikontrol teman-teman. Untuk apa? Untuk mengendalikan terjadinya perlakuan yang nggak bertanggung jawab dari divisi masing-masing aktivitas. Nah, yang berhubungan dengan apa? Dengan pihak luar perusahaan dalam pertukaran ekonomi, dengan pihak baik itu dengan pihak-pihak eksternal tersebut saat penjualan barang dan jasa. Kemudian pada saat pembelian persediaan, pada saat pembebanan kewajiban keuangan dan penerimaan kas dari pelanggan. Jadi harus dikontrol supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak bertanggung jawab dari divisi-divisi masing-masing. Sedangkan kalau peristiwa-peristiwa internal itu kan dapat diselesaikan dengan sistem akuntansi yang ada melalui alat software komputer akuntansi seperti contohnya penyusutan aktiva tetap, penggunaan tenaga kerjanya berapa, kemudian bahan baku dan overhead ke proses produksi, kemudian transfer persediaan dari satu departemen ke departemen yang lain. Jadi kontrolnya kalau dari eksternal beda, dari internalnya juga beda. Jadi sistem informasi akuntansi pada bab ini itu akan mencakup penggunaan teknologi informasi untuk apa? Untuk menyediakan informasi bagi pengguna komputer. Nah, nah, komputer digunakan sebagai aset tetap perusahaan untuk membantu pekerjaan. Komputer kan aset tetap ya, untuk membantu pekerjaan dalam berbagai jenis melalui sistem informasi dan teknologi informasi. Jadi teknologi informasi dalam suatu perusahaan itu meliputi komputer dan komunikasi yang memampukan atau enable suatu entitas mengumpulkan data, menyimpan, mengolah, apalagi kemudian melaporkan serta mendistribusikan informasi kepada para pemakai. Pemakai apa? Pemakai informasi. Dengan beban usaha yang relatif rendah, diharapkan gitu. Jadi teknologi informasi juga memampukan suatu entitas menangkap dan menanggapi informasi eksternal secara efektif atau effective sensing radar. Nah, berikutnya adalah teknik sistem dokumentasi. Jadi, teknik sistem akuntansi ini Teknik sistem akuntansi ini berawal dari mana? Dari siklus akuntansi sesuai dengan bidang dan unit kegiatan di perusahaan tersebut. Nah, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu bahwa siklus akuntansi adalah proses pencatatan akuntansi dari seluruh transaksi, mulai dari awal, mulai dari ada kejadian-kejadian, ada transaksi di awal, kemudian kita
catat di buku besar atau kita posting, kemudian menyusun neraca saldonya, kemudian bikin ayat jurnal penyesuaian, sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan nanti yang biasanya akan dijadikan alat sebagai analisis bagi para pemangku kepentingan di perusahaan tersebut ya. Jadi teman-teman, siklus akuntansi terdiri dari 2 bagian yang saling keterkaitan, antara lain yang pertama tahap pencatatan dan yang kedua ada tahap pelaporan. Nggak mungkin siklus akuntansi itu tanpa pencatatan. Pencatatan bukan melulu dicatat pakai pen gitu ya teman-teman ya, tapi kalian mindset-nya harus, bisa dicatat di tempat lain, bisa direkam di tempat lain gitu, terutama di komputer. Oke, sebelum kita ke teknik pencatatan, Ibu mau review lagi tentang siklus akuntansi. Jadi siklus akuntansi ini tuh merupakan sistem pencatatan yang berurutan, seperti yang udah dijelaskan minggu kemarin. Untuk apa? Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bertujuan agar proses pencatatan keuangan itu bisa tertata dengan benar dan sempurna selama aktivitas perusahaan berlangsung. Gitu. Jadi nggak asal-asalan, dia harus berdasarkan bukti, berdasarkan fakta langsung dicatat. Sehingga mengurangi kesalahan pencatatan kalau langsung dicatat, ya kan, atau dikumpulin dulu misalnya bon-bonnya dikumpulin dalam seminggu kemudian nanti baru direkap, itu boleh juga. Nah, itu bisa mengurangi kesalahan pencatatan nilai atau angka dari aktivitas perusahaan untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui lebih terperinci dan jelas laporan keuangannya sesuai dengan PSAK. PSAK apa? Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Itu untuk perusahaan swasta, sedangkan untuk instansi pemerintah itu memakai pernyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP. Kalau Ibu kuliahnya itu lebih ke PSAK, lebih ke swastanya ya, karena Ibu ambil jurusan audit laporan keuangan. Kemudian siklus akuntansi menjadi tahap-tahap pencatatan untuk menyusun laporan keuangan diuraikan nanti ya di slide berikutnya insya Allah. Jadi pencatatan itu teman-teman harus dilakukan berdasarkan bukti dokumen-dokumen transaksi sehingga siklus akuntansi perusahaan dapat dimulai. Nah, kalau tanpa adanya transaksi atau dokumen-dokumen, misalnya beli aset ya kan. Beli aset, buktinya kamu beli aset itu apa? Bukti fisiknya apa? Misalnya bon, kemudian ada faktur, faktur pembelian gitu. Nah, itu buktinya harus dikumpulin sebagai, evidence ya, sebagai bukti bahwa sudah terjadi transaksi ini pada tanggal sekian dengan nominal sekian, sehingga nanti bisa ditelusuri. Kok asetnya membengkak sih, pembelian asetnya membengkak, apakah benar sudah terjadi pembelian sebesar sekian ratus juta misalnya, sekali ditelusurin, nggak ada evidence-nya, nggak ada buktinya. Nah, makanya bukti-bukti ini harus disimpan dengan rapi, harus direkam, harus direcord, harus dicatat dengan baik dan benar, gitu ya. Nah, siklus akuntansi perusahaan jasa tentunya akan berbeda dengan siklus akuntansi perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang itu melalui jurnal khusus dan buku besar pembantu, sehingga perusahaan dagang itu lebih panjang teman-teman dibandingkan dengan perusahaan jasa. Karena apa? Karena kan mereka melalui ada pencatatan transaksi pembelian dan penjualan secara tunai maupun kredit, dicatat melalui jurnal khusus. Nah, hasil pencatatan jurnal khusus ini akan menunjukkan jumlah hutang dan piutang sebelum mencatat ke jurnal umum. Dan jurnal khusus pencatatan bisa dilakukan dengan memilih salah satu dari metode fisik atau perpetual. Masih ingat?
sesuai dengan jenis dan bentuk perusahaan. Jadi kan kalau perusahaan dagang itu atau apalagi kalau perusahaan dagang itu kita beli barang dulu dari tempat lain, ada pembelian, kemudian nanti dijual kembali. Kalau jasa itu biasanya langsung satu sekali jalan aja, yaitu mengeluarkan jasa, seperti itu. Makanya perusahaan dagang biasanya lebih ribet, gitu. Apalagi perusahaan manufaktur, dia harus ngolah dulu kan, ngolah barang dari barang setengah jadi menjadi barang jadi, kemudian baru dijual kembali. Oke. Berikutnya adalah uraian tahap pencatatan dan tahap pelaporan sistem akuntansi. Jadi tahapnya bisa digambarkan seperti berikut ya teman-teman. Yang pertama ada tahap pencatatan. Yang pertama melakukan transaksi atau aktivitas. Jadi analisis atau dokumen aktivitas bisnis menjadi dasar nih untuk pencatatan awal setiap transaksi. Gitu. Kemudian yang kedua adalah mencatat transaksi dalam jurnal. Berdasarkan apa? Berdasarkan dokumen pendukung. Nah, transaksi dicatat dengan menggunakan ayat atau entry jurnal secara kronologis pada awal setiap transaksi. Misalnya, pembelian kendaraan secara tunai, berarti kendaraan pada kas, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memindah bukukan atau posting transaksi ke dalam buku besar atau ledger. Nah, transaksi yang udah dikelompokkan dan dicatat pada jurnal diposting pada akun-akun yang sesuai dengan buku besar atau general ledger. Nah, kalau diperlukan pada buku tambahan atau buku pembantu, subsidiary ledger. Nah, buku besar ini masih ingat kan teman-teman, ini dikelompokkan kas sendiri buku besarnya, piutang sendiri buku besarnya, kemudian kendaraan sendiri, kemudian liabilitas sendiri, ekuitas sendiri. Untuk apa? Untuk melihat nih, oh ternyata kasnya segini. Jadi nanti kalau mau di cross check oleh audit, misalnya ada terjadi kesalahan pencatatan atau apalah ya, untuk mengidentifikasi apakah terjadi fraud atau kecurangan apa enggak. Nah itu bisa kita cross check secara rinci lagi ke buku besarnya. Benar nggak ada yang nyatet buku besarnya nih? Benar nggak penyatatan kasnya? Misalnya terjadi fraud di kas nih misalnya. Nah, itu kita lihat lagi rekening banknya bagaimana, kemudian kasnya itu sesuai enggak pencatatannya, keluar masuknya udah benar belum nyatetnya, jangan sampai ada yang lupa catat, gitu. Dan yang berikutnya yang berikutnya ada tahap pelaporan. Oke, sorry. Mic-nya kurang ke mulut. Yang kedua ada tahap pelaporan. Jadi tahap pelaporan ini ada 5 tahap teman-teman. Yang pertama, menyiapkan neraca saldo atau neraca percobaan. Biasanya kalau di audit itu nyebutnya trial balance. Jadi trial balance itu isinya mulai dari aset lancar, aset tetap, liabilitas, ekuitas, kemudian pendapatan, beban, semuanya ada di situ. Modal udah tadi. Semuanya ada di situ dicatat, kemudian kita bandingin. Biasanya kita bandingin tahun yang mau diaudit, misalnya tahun buku 2021 berarti yang mau diaudit kan, sekarang 2022 nih. 2022 kan belum kelar nyatetnya, berarti 2021 dong yang mau diaudit. 2021 nanti disandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2020 yang udah diaudit gitu. Jadi membuat trial balance atas akun-akun yang ada di buku besar. Jadi neraca saldo berisi daftar
sorry. Jadi neraca saldo berisi daftar setiap akun pada buku besar bersama saldo debit dan kreditnya. Nah, tahap ini untuk apa? Untuk mengecek umum atas keakuratan pencatatan dan pemindah bukuan, gitu. Jadi semua yang ada di buku besar dipindahin ke sini, dijadiin satu sheet gitu kalau di Excel. Bagi teman-teman yang belum terbiasa mengoperasionalkan Excel, silahkan teman-teman mulai belajar dari sekarang ya. Bisa dari YouTube, bisa kalian tanya-tanya teman, minimal rumus-rumus dasar kayak sum, average, pengalian, pembagian itu kalian kalian harus hafal di luar kepala ya caranya. Makanya mulai sekarang yang belum punya laptop mulai nabung, mulai kerja keras untuk punya laptop. Karena laptop penting banget apalagi udah semester 4. Oke, berikutnya adalah mencatat jurnal penyesuaian. Jadi, sebelum laporan keuangan disiapkan, semua informasi relevan yang belum tercatat itu harus diidentifikasi dulu dan dibuatkan penyesuaian yang tepat. Nah, jurnal penyesuaian ini harus dicatat dan diposting. Sehingga apa? Sehingga mengetahui akun-akun berada pada saldo yang benar sebelum laporan keuangan disiapkan. Contohnya kayak pendapatan. Pendapatan kan saldo normalnya ada di kredit gitu. Jangan sampai salah. Pendapatan malah di debit. Kemudian bebannya malah di kredit. Kebalik dong. Nah, itu nanti jadinya nggak balance laporannya. Paham ya saldo normal? Udah dapet kan mata kuliahnya? Oke. Berikutnya, yang ketiga adalah menyiapkan laporan keuangan. Jadi laporan ini tuh teman-teman merupakan ikhtisar hasil operasi dari aktivitas perusahaan dan untuk menunjukkan posisi keuangan serta arus kas yang disiapkan berdasarkan informasi yang terdiri dari apa? Yang terdiri dari akun-akun yang udah disajikan. Gitu. Laporan keuangan yang seperti Ibu tanya-tanya di kelas itu, apa aja sih isi dari laporan keuangan? Ada neraca, ada apa lagi? Laba rugi, dan sebagainya. Berikutnya yang D adalah menutup akun nominal. Akun nominal, saldo-saldo akun nominal atau akun sementara. Nah, ini ditutup ke akun laba ditahan. Nah, proses penutupan ini mengakibatkan akun nominal bersaldo nol dong, karena udah ditutup pada awal periode berikutnya, gitu. Ini kayaknya, materi di slide ini cuman flashback aja sih yang teman-teman udah dapatin di mata kuliah sebelumnya kan. Kan karena sebelumnya Ibu udah tanya kalian udah pernah buat laporan keuangan. Kemudian yang E adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutupan atau neraca penutup. Atau post closing trial balance. Untuk apa? Untuk memastikan kesamaan atau keseimbangan antara debit dan kredit setelah jurnal penyesuaian dan jurnal penutup diposting. Artinya harus balance gitu. Berikutnya kita bahas tentang dokumentasi. Tadi kita bahas tentang teknik sistem, sekarang kita bahas tentang dokumentasi. Nah, lo panjang nih. Sebenarnya Ibu jelasin online ini untuk menghemat energi juga sih ya di bulan puasa ini ya Ibu nggak menampik kemungkinan Ibu takut dehidrasi di kelas karena keaktifan Ibu, Ibu sukanya itu ngajar ya seperti kalian tahu, ke sana kemari dan ngomongnya nggak bisa pelan, ya karena memang menurut Ibu itu cara yang efektif supaya kalian paham. Makanya Ibu cari alternatif lain dengan mengakali Ibu sampaikan di video, tapi nggak menutup kemungkinan juga Ibu bakal terjun lagi ke panggung kelas untuk menyampaikan materi ya, doakan sehat. Oke, berikutnya adalah dokumentasi. Jadi dokumentasi itu apa sih? Dokumentasi itu ya dokumen-dokumen transaksi, dari tahap awal siklus akuntansi itu loh.
Nah, semua pencatatan itu harus ada bukti yang jelas sebagai sumber bukti pencatatan selama proses penyusunan laporan keuangan yang berasal dari internal. Internal itu siapa? Pihak perusahaan yang menyusun laporan keuangan maupun dari eksternal, pihak luar yang berhubungan dengan transaksi dan dokumen. Ya seperti pembelian tadi itu, kemudian selain pembelian misalnya penjualan apa, ada fakturnya enggak, ada capnya enggak, resmi enggak, gitu. Kemudian bukti-bukti apa lagi? Misalnya pembayaran air. Pembayaran air jangan sampai nggak punya selipnya, walaupun online, sekarang bayar online pakai m-banking juga udah ada struknya gitu. Nah, itu disimpan sebagai bukti. Gitu. Jadi pencatat itu, menjurnal itu harus ada dasar bukti yang kuat. Jangan buktinya dihilangin, ya. Namanya juga anak akuntansi, harus terstruktur, tertata, buktinya kuat, evidence-nya kuat. Jadi kalau kamu mau ngomong, "Bu, ini, harusnya pengeluarannya segini nih, bukan segini. Ini kelebihan pengeluaran nih, buktinya mana?" Gitu nanti. Anak akuntansi harus punya bukti, evidence-nya harus kuat. "Oh, ini buktinya, saya punya struknya tanggal sekian telah dilakukan pembayaran bla 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 bla," gitu. Jadi ngomong itu harus berdasarkan bukti, harus berdasarkan data. Oke, sip. Lanjut, sumber bukti transaksi. Jadi sumber bukti transaksi ini diperoleh dari dalam dan dari luar perusahaan, dari internal maupun eksternal. Nah, dokumen yang berasal dari luar perusahaan itu adalah dokumen yang dikeluarkan perusahaan sendiri untuk penjualan dan penagihan utang atau account receivable. Sedangkan kalau dokumen yang berasal dari luar perusahaan, oh sorry, tadi maksud Ibu dokumen yang berasal dari dalam perusahaan. Sedangkan kalau dokumen yang berasal dari luar perusahaan itu seperti bukti pembelian, pembayaran gitu. Jadi yang pertama kita bahas ya dokumen-dokumen yang digunakan untuk pendukung menyusun informasi ekonomi perusahaan. Yang pertama bukti kas masuk. Nah, ini kalian bisa baca. Bukti kas masuk itu adalah suatu tanda bukti, teman-teman, bahwa perusahaan udah menerima uang secara tunai cash. Buktinya apa? Misalnya cek, ceknya mana? Bukti transfernya mana kalau transfer? Nah, transaksi ini terjadi karena penjualan tunai. Iya dong, dapat duit dari mana? Penjualan tunai ataupun penagihan piutang usaha. Gitu. Penagihan piutang usaha artinya orang lain punya utang ke kita. Kalau piutang usahanya masuk berarti piutang usaha, berarti kas yang bertambah sebelah debit pada piutang usaha. Piutang usahanya berkurang di sebelah kredit, gitu. Yang kedua adalah bukti kas keluar. Jadi, bukti kas keluar ini sama kayak bukti kas masuk, tanda bukti bahwa perusahaan udah mengeluarkan uang tunai. Nah, uangnya jangan sampai boncos, keluar terus tapi nggak ada buktinya. Kok pengeluaran kita banyak banget sih ini, bayar ini, buktinya mana? Bayar WiFi buktinya mana? Kemudian bayar tukang misalnya buktinya mana? Ada kwitansinya nggak? Tanda tangan tukang nggak? Dan sebagainya. Biasanya bukti ini seperti pembelian peralatan, nah tadi Ibu bilang aset tetap, pembayaran utang, pembayaran gaji. Nah, pembayaran gaji ini buktinya seperti apa? Ada yang pakai tanda tangan pegawai, ada yang enggak. Ada yang bukti transfer aja cukup atau pengeluaran lainnya dilakukan secara tunai. Ya kayak tadi misalnya membayar teknisi AC dan sebagainya. Misalnya AC-nya lagi ngadat. Nah, itu kita minta biasanya kwitansi misalnya kalau dari kantor sana nggak ngeluarin, apa namanya, rekanan kita nggak ngeluarin, ya kita yang ngeluarin, buktinya segini sekian, diketahui oleh siapa di perusahaan itu, gitu. Oke, paham? Kalau nggak paham tanya di grup.
Jangan malu-malu mentang-mentang Ibu jelasin online kalian nggak mau nanya. Sekali udah di kelas haho-haho Ibu tanya, ini kalau di kelas Ibu flashback-in ya, Ibu tanya-tanyain lagi ya yang udah Ibu jelasin, insyaallah ya. Awas nggak tahu nih. Yang ketiga adalah memo. Memo tuh apa? Memo tuh ya bukti pencatatan antar departemen atau divisi. Jadi internal aja di perusahaan misalnya memo, mmm, memo minjem alat atau minjem apa gitu di antar divisi gitu-gitu. Berikutnya eh, ada foto perempuan, lupa Ibu hapus dong. Maaf ya, harusnya ini di-skip gambarnya, nggak pakai jilbab. Berikutnya kita bahas tentang jurnal. Tadi kita udah bahas tentang, mmm, sumber bukti transaksi, sekarang jurnal. Jurnal ingat dong apa teman-teman? Yang ada jurnal khusus sama jurnal umum itu loh. Jadi jurnal itu merupakan suatu rekod transaksi secara kronologis ketika semua fakta yang relevan tentang transaksi diketahui, peristiwa dicatat dalam sebuah jurnal dalam urutan kronologis, artinya harus berurutan sesuai dengan tanggalnya. Jadi setiap transaksi itu memerlukan ayat jurnal terpisah. Untuk apa? Untuk mencerminkan akun-akun yang dipengaruhi dan jumlah yang akan didebit atau dikredit gitu. Jadi ada 2 jenis jurnal, ada jurnal khusus. Kalau jurnal khusus itu digunakan untuk apa? Dia masih ingat? Digunakan untuk mencatat kelas transaksi spesifik yang muncul dalam volume tinggi. Kalau jurnal umum itu mencatat transaksi yang jarang terjadi. Ada atau nggak sama? Buka lagi deh catatannya. Oh ada ternyata. Berikutnya ini Ibu nggak, tulis detail di PowerPoint ya. Ini Ibu jelasin aja kalian tinggal catat. Jadi tadi ada jurnal, kemudian ada buku besar atau ledger. Buku besar tadi udah Ibu singgung sedikit dan kalian bisa buka lagi catatan-catatan lamanya buku besar itu apa atau ledger. Jadi Ibu ulang, buku besar itu adalah pengelompokan akun-akun sejenis, misalnya kas dengan kas, piutang dengan piutang, gitu. Utang dengan utang. Yang berasal dari mana? Dari jurnal umum, jadi untuk mencerminkan efek-efek keuangan dari transaksi perusahaan. Nah, jurnal menunjukkan efek kronologis dan kegiatan bisnis. Jadi buku besar ini bisa menunjukkan juga kegiatan per jenis akun. Kegiatannya kayak, kas yang khusus kas itu keluar masuknya gimana, per bulannya gimana, biasanya dibuatnya per bulan per tahun biasanya, tergantung sih, tergantung perusahaannya. Jadi buku besar itu dibagi lagi menjadi 2, udah mulai lemes nih. Ya Ibu record ini saat puasa juga ya, jadi, harap maklum. Jadi buku besar ada buku besar umum, general ledger, masih ingat? Nah, itu merangkum kegiatan setiap akun organisasi. Nah, buku besar umum ini memberikan nilai nilai tunggal untuk setiap akun kontrol seperti utang dagang, piutang dagang, dan persediaan yang tadi Ibu udah bahas. Kemudian ada buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Jadi buku besar pembantu ini disimpan di Departemen Akuntansi Perusahaan, termasuk di antaranya persediaan, utang dagang, gaji, dan piutang dagang. Nah, pemisahan ini untuk apa? Untuk kontrol dan dukungan ke kegiatan operasional yang lebih baik, gitu. Bentar, bentar.
Macet lagi nih. Kok nggak jalan laptopnya? Berikutnya setelah buku besar atau ledger ada neraca saldo. Ih, nggak jalan. Kalau habis di-pause biasanya nggak mau jalan ya. Oke. Ada neraca saldo atau neraca percobaan trial balance yang tadi Ibu udah singgung juga. Jadi neraca saldo itu isinya ya, itu tuh suatu daftar yang berisi saldo-saldo sementara setiap akun yang didapat dari buku besar suatu periode. Nah, neraca saldo juga biasanya itu disebut ini teman-teman neraca sisa atau daftar yang berisi semua saldo akhir dari buku besar yang dicatat secara sistematis. Menurut apa? Menurut nomor akun buku besarnya. Disertai saldo debit kredit yang tadi Ibu udah jelasin juga. Nah, tujuan dari penyusunan neraca saldo untuk apa? Yaitu untuk menguji kesamaan jumlah kolom debit dan jumlah kolom kredit neraca saldo. Gitu. Jadi beberapa kali uji gitu loh kalau laporan keuangan nanti dimasukin ke jurnal ini jurnal ini. Nah, sampai ke neraca saldo, diuji lagi udah balance belum, udah bener belum nyatetnya. Nanti kalau misalnya ada yang salah di cross check lagi ke pencatatan sebelumnya. Sebelumnya neraca saldo kan buku besar. Misalnya misalnya piutangnya, piutangnya kok segini kayaknya salah deh nih. Nah, cross check-nya gimana? Berarti cross check-nya ke buku besar. Karena sebelumnya neraca saldo kan buku besar. Nah, dari nanti misalnya di buku besar, "Oh, kayaknya buku besarnya udah bener nih, kayaknya bukan salah di buku besar." Berarti salahnya di mana? Sebelum buku besar apa? Penjurnalan misalnya. Nah, di situ, gitu cara nge-cross check-nya bertahap ya. Jadi nanti kalau pakai Excel itu kan bisa tinggal nge-link aja. Jadi satu dibenerin, semuanya udah kebenerin pakai rumus, sama dengan gitu. Sampai mana tadi? Oke, berikutnya ayat jurnal penyesuaian atau adjustment. Ini Ibu pernah nanya ke kalian, Ibu lupa deh, kalian udah pernah dapat belum ya? Kayaknya pada jawab belum. Jadi AJP atau adjustment itu merupakan pencatatan dalam jurnal untuk menentukan nilai saldo yang udah ada tuh udah sebenarnya belum gitu loh. Jadi itu didapat dari beberapa transaksi yang udah terjadi pada periode sekarang maupun pada periode sebelumnya, misalnya dari piutang, aset tetap, beban yang masih akan dibayar, kemudian pendapatan pada akhir periode akuntansi, yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan waktunya berputar juga gitu. Nah, agar apa? Agar laporan keuangan itu disajikan secara benar gitu. Jadi setelah teman-teman mempelajari neraca saldo, terus kita ke neraca lajur yang merupakan bagian dari siklus akuntansi juga. Nah, AJP ini atau ayat jurnal penyesuaian ini dibuat untuk menyesuaikan saldo perkiraan-perkiraan ke saldo yang sebenarnya sampai akhir periode akuntansi. Atau untuk memisahkan nih teman-teman, penghasilan atau biaya dari suatu periode dengan periode yang lain. Jadi ada 7 rekening yang perlu dilakukan penyesuaian pada setiap akhir periode sebelum kita nyusun laporan keuangan. Yang pertama ada penyisihan piutang ragu-ragu atau piutang nggak tertagih. Kalau Ibu pernah ngaudit di PDAM itu, piutang tak tertagih itu jadi ada akun rekening PDAM yang masih nyantol di suatu rumah, ternyata orang di rumah tersebut udah pindah, misalnya dia ngontrak atau orangnya udah meninggal tapi nggak ngasih keterangan ke PDAM, atau orang itu memang udah bener-bener nggak mampu bayar. Pokoknya banyak kasus deh
yang mengakibatkan piutang itu nggak tertagih, tapi kebanyakan orangnya udah pindah entah ke mana, gitu. Terus yang kedua, akun, rekening yang perlu dilakukan penyesuaian ada perlengkapan atau supplies, kemudian yang ketiga ada penyusutan aktiva tetap atau depreciation of fixed assets. Yang keempat ada beban dibayar di muka atau prepaid expense. Ini bahasa Inggrisnya ditulis juga ya, atau beban yang ditangguhkan, deferred expense. Kemudian yang kelima ada beban yang masih harus dibayar, accrued expense atau beban akrual. Yang keenam, pendapatan diterima di muka atau unearned revenue atau pendapatan yang ditangguhkan atau disebut deferred revenue. Yang ketujuh, yang terakhir ada pendapatan yang masih harus diterima di muka atau accrued revenue. Pendapatan akrual gitu. Masih dengar kan suara ibu? Nah, berikutnya barulah kita membuat laporan keuangan. Hmm. Tarik napas dulu ya, Ibu. Ibu tarik napas dulu. Jadi, teman-teman, laporan keuangan atau financial statement itu apa sih? Itu laporan atas kejadian-kejadian masa lalu dari suatu proses pencatatan. Kan dicatat tuh, yang bersifat keuangan selama periode akuntansi yang bersangkutan, biasanya 1 tahun. Atau ringkasan dari suatu proses pencatatan, yaitu berisi ringkasan transaksi-transaksi keuangan selama tahun buku yang bersangkutan. Nah, yang harus sesuai dengan PSAK, Standar Akuntansi Keuangan. Nah, pencerminan posisi keuangan dan kondisi ekonomi suatu perusahaan itu bisa kita simpulkan teman-teman berdasarkan laporan keuangannya. Nah, ini terus Ibu omongkan nih. Kita mau ngelihat suatu kondisi ekonomi di perusahaan itu ngelihatnya dari mana ya? Dari laporan keuangannya. Karena apa? Karena laporan keuangan disajikan atas dasar fakta dari catatan akuntansi yang udah terjadi nih selama periode operasional. Mau dia punya utang, mau dia dapat duit, mau dia punya piutang, semuanya aktivitas dia itu harus dicatat, harus ada evidence-nya, harus ada buktinya. Kemudian disajikanlah dalam laporan keuangan. Makanya kita tahu kondisi keuangan suatu perusahaan itu gimana ya, ngelihatnya dari laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu memberikan gambaran tentang kemajuan atau progress report secara periodik ataupun kemunduran ya kalau perusahaannya rugi. Nah, sedangkan sifat dari laporan keuangan itu terdiri dari satu fakta yang udah dicatat, record fact. Dan yang kedua, prinsip-prinsip dan kebiasaan di dalam akuntansi atau accounting convention. Yang ketiga adalah pendapat pribadi atau personal judgment. Ya kalau orang udah ngelihat laporan keuangannya ya bebas-bebas dia personal adjustment-nya kayak gimana gitu kan. Jadi teman-teman secara umum fungsi dari laporan keuangan itu adalah jadi ini enggak 1 lembar bolak-balik deh, minimal 1,5 lembar bolak-balik karena ini isinya padat banget ya. Bab yang kali ini. Jadi secara umum fungsi dari laporan keuangan itu ya menyampaikan informasi dari aktivitas perusahaan secara keseluruhan pada akhir periode pencatatan. Yang pertama, fungsi umum dari laporan keuangan itu menyajikan informasi keuangan berupa aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Yang
Kedua, menyajikan informasi mengenai apa? Mengenai perubahan dalam harta bersih suatu perusahaan yang menjadi akibat kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. Modalnya itu loh, perubahan modalnya. Makanya jangan sering-sering pakai prive biar modalnya nggak banyak berkurang. Kemudian yang ketiga, menyajikan informasi keuangan untuk membantu para pengguna laporan keuangan dalam menaksirkan potensi perusahaan dalam menghasilkan laba, gitu. Oh, kira-kira dengan keuangan segini kita bisa dapat laba sekian. Nah, itu bisa ditaksirkan, bisa dianalisis, gitu. Kemudian yang keempat, fungsi umumnya adalah menyajikan informasi yang penting tentunya mengenai perubahan harta dan kewajiban perusahaan seperti informasi mengenai pembiayaan dan investasi. Jadi yang selalu Ibu bilang, selalu Ibu ulang-ulang fungsi dari laporan keuangan atau kenapa sih laporan keuangan itu disiapkan atau dibuat, yaitu untuk memberikan gambaran kemajuan perusahaan secara periodik yang dilakukan oleh karyawan melalui para manajer, pemimpin atau manajemen, gitu. Ya, jadi jangan sampai lagi ada yang nggak tahu, fungsi dari laporan keuangan itu untuk apa kita susun. Nah, kalau menurut PSAK nomor 1 revisi 2009, laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama, posisi laporan keuangan atau posisi laporan keuangan atau neraca atau balance sheet gitu. Neraca atau balance sheet. Namanya balance sheet ya harus balance antara antara yang kanan sama yang kiri, aktiva sama pastiva gitu. Kemudian laporan laba rugi atau income statement. Apa-apa isinya udah sering Ibu bahas juga. Kemudian ada perubahan ekuitas atau equity statement atau modal pemilik kapital. Nah, ini juga udah pernah bahas di kelas kan? Nah, kalau kalian lupa, kalian buka lagi catatannya. Kemudian yang keempat ada laporan perputaran kas atau cash flow statement. Cash flow statement itu isinya ya kas keluar masuk gitu dalam satu periode itu apa. Yang kelima CALK, catatan atas laporan keuangan atau notes financial statement. Nah, biasanya kalau para audit itu nginput laporan keuangan dimulai dari CALK. Jadi teman-teman CLK itu, Ibu nggak tahu ya kalian udah pernah bahas CLK atau belum. Catatan atas laporan keuangan itu ya merupakan catatan, gambaran, pendeskripsian dari mulai aset kasnya berapa, di banknya berapa. Oh sorry, mulai dari pendirian perusahaan malahan. Habis itu bahas kasnya berapa, di bank berapa, persediaannya berapa, asetnya berapa, dibeli kemudian penyusutan aktivanya berapa, gitu. Sampai modal apa segala macam. Nah, nanti biasanya laporan dari CLK itu di-link-kan pakai Excel itu ya, pakai rumus ke neraca di sheet yang lain, ke laporan laba rugi. Jadi nggak double input gitu. Jadi udah nge-link dari CLK. Biasanya begitu. Kerja cerdas ya, makanya enaknya pakai Excel itu kita nggak capek-capek nginput di berbagai sheet, tapi kita cukup pakai rumus aja. Sampai mana tadi? Sampai laporan keuangan. Next kita ke pemodelan sistem berbasis data. Kalau Ibu diam berarti Ibu lagi tarik napas ya. Ibu lagi istirahat. Oke. Pemodelan sistem berbasis data. Jadi record akuntansi dalam sistem berbasis komputer itu teman-teman disajikan dalam 4 jenis file magnetis. Yang pertama file induk berisi data-data akun. Buku besar dan buku besar pembantu adalah contoh dari file induk. Induknya dari situ. Nah, nilai data-data dalam file induk diperbarui dari transaksi. Nah, biasanya kalau mau memperbarui trial balance atau
Ya trial balance-nya tadi ada yang salah. Oh ternyata salahnya berasal dari apa tadi namanya tadi barusan? Buku besar. Berarti angka di buku besarnya tadi harus diubah. Nah, gimana caranya? Angka yang di buku besar tadi tinggal ngeling aja ke balance sheet atau ke trial balance tadi gitu. Jadi nggak berkali-kali input gitu. Paham ya maksud Ibu berkali-kali input di Excel itu? Ya semoga nanti kita ada kesempatan untuk ini ya, untuk input di Excel. Jadi belajar di Excel gitu. Oke, yang kedua ada file transaksi, yaitu file sementara yang menyimpan record transaksi yang akan digunakan untuk mengubah atau memperbarui data dalam file induk. File induknya mana? Ya, buku besar tadi. Contohnya kayak pesanan penjualan, penerimaan persediaan, dan penerimaan kas. Nah, yang ketiga ada file referensi. File referensi ini menyimpan data yang digunakan sebagai standar untuk memproses transaksi. Misalnya program pembayaran gaji dapat merujuk ke tabel pajak. Kita kan ada PPh 21 tuh kalau gaji. Kemudian file referensi lainnya meliputi daftar harga untuk faktur pelanggan. Kemudian daftar pemasok yang diotorisasi, daftar nama pegawai, file kredit pelanggan untuk penjualan kredit. Jadi ada referensinya gitu loh. Yang keempat ada file arsip. Bentar. Jadi file arsip ini berisi record-record tentang transaksi masa lalu yang dipertahankan untuk referensi yang akan datang. Referensi apa? Jadi bentuk transaksi ini di file arsip ini merupakan hal yang penting teman-teman dari jejak audit. File arsip ini tuh meliputi jurnal-jurnal, informasi pembayaran gaji periode sebelumnya, kemudian daftar nama pegawai sebelumnya, kemudian record tentang akun yang dihapus, dan buku besar periode sebelumnya. Bentar ya, Ibu istirahat dulu. Jadi, teknik dokumentasi itu perlu dikuasai oleh akuntan maupun keuangan atau akuntansi untuk mendesain dan untuk mempermudah auditor sistem. Jadi, next pembahasan kita bakal bahas insya Allah tentang internal audit. Nah, para akuntan tadi dapat menggunakan dokumentasi sistem secara rutin. Gitu. Jadi ada 6 teknik dokumentasi dasar, diantaranya adalah diagram realisasi entitas atau REA, ada diagram arus data atau DAD, kemudian ada flowchart, dokumen, kemudian ada flowchart sistem, flowchart program, dan diagram tata letak record. Jadi apa sih diagram relasi entitas itu? Silakan dibaca. Jadi, diagram REA itu suatu teknik dokumentasi yang digunakan untuk menyajikan relasi antara entitas. Entitas itu ada sumber daya, peristiwa, dan agen dalam sebuah sistem. Jadi sebuah entitas adalah sumber daya, contohnya kayak mobil, kas, atau persediaan. Sebuah peristiwa memilih mobil, pesanan barang, menerima kas, atau memperbarui rekod akuntansi. Nah, kalau kalian disuruh buat, misalnya tugas, buatlah diagram relasi entitas pada sistem informasi akuntansi penggajian, misalnya. Maka buatnya kayak gini. Misalnya tugasnya buat siap penggajian. Nah, dari entitasnya dimulai dari mana? Dari bendahara dong.
Bendahara ini kemudian melakukan perhitungan ya absensinya, ya bonusnya ada apa enggak, berdasarkan apa, berdasarkan data karyawan. Nah, data karyawan ini tadi ada isinya absensi, kemudian misalnya kalau di perusahaan penjualan salesnya dia, eee, dapat enggak, insentifnya dapat enggak, gitu, dan sebagainya. Karena setiap perusahaan itu biasanya banyak aspek yang dinilai ya, pernah telat atau enggak, telatnya berapa menit, itu biasanya mempengaruhi misalnya uang makan dan sebagainya. Kemudian kalau udah dihitung, di bagian bendahara itu mengajukan lagi ke atasnya, ke atasannya, ke kepala bendahara misalnya. Dan bendahara ini meng-cross check lagi, kalau udah benar ya udah disetujui, kalau nggak benar ya dikembalikan lagi ke bagian bendahara. Jadi kalian nanti kalau jadi kepala, kepala bendahara atau kepala apa itu kalian cross check benar-benar jangan sampai kalian udah tanda tangan, ternyata datanya salah, kalian juga yang kena gitu. Nah kemudian, dilihatnya itu menyetujuinya berdasarkan daftar gaji yang udah diberikan dari bagian bendahara gitu. Kemudian kalau udah oke barulah gajinya diterima oleh pegawai. Buktinya apa? Buktinya slip gaji, gitu. Jadi bisa ya buat diagram ya. Siap-siap aja. Oke, next kita bahas tentang apa nih? Flow map. Jadi teman-teman, flow map itu ini kita bahas sekilas aja. Jadi flow map itu adalah paket perangkat lunak yang didedikasikan untuk apa? Untuk menganalisis dan menampilkan interaksi atau aliran data. Nah, jenis data dalam arti khusus itu kan ada 2 lokasi geografis ya, yang terhubung ke masing-masing item data. Contohnya kayak sebuah lokasi tempat asal aliran dimulai dan lokasi tujuan di mana aliran tersebut berakhir. Nah, data data tersebut, aliran data tersebut dapat orang, misalnya komuter, berbelanja, pengunjung rumah sakit, barang, penggunaan layanan pertanian, dan sebagainya. Nah, jadi flow map ini adalah campuran peta dan flowchart. Flowchart belum kita bahas. Yang menunjukkan pergerakan benda dari satu lokasi ke suatu lokasi lain. Contohnya kayak jumlah orang migrasi. Kemudian jumlah barang yang diperdagangkan atau jumlah paket dalam jaringan. Nah, ini tinggal kalian baca. Nah, flow map ini dapat digunakan untuk menunjukkan gerakan hampir segala sesuatu termasuk orang, produk. Jadi flow map itu tahu produknya ini udah sampai mana, produknya tinggal berapa, persebarannya gimana gitu loh. Jadi flow map itu dapat menunjukkan hal-hal yang pertama data yang mengalir, bergerak, berpindah. Misalnya persediaan barang kita atau barang kita pergerakannya gimana. Dan kemudian ada jumlah data yang mengalir. Jumlahnya ada berapa yang ditransfer, yang diangkut ke distributor itu ada berapa. Kemudian arah alirannya bergerak kemana dan apa sumbernya, terus tujuannya kemana. Kemudian informasi umum tentang si flow map tadi. Nah nih, ilustrasi flow map sistem informasi akuntansi penggajian. Jadi dari pegawai tadi, jadi entitas-entitas yang berhubungan dengan penggajian terdiri dari 3 entitas antara lain. Jadi entitas ini teman-teman banyak sekali artinya ya. Kalau waktu itu Ibu bilang perusahaan, jadi tergantung lingkup kita itu kita ngomongin apa dulu gitu. Yang pertama entitas pegawai.
Jadi entitas atau bagian dari kepegawaian ini yang menerima gaji kan, yang udah dihitung dan diproses oleh bendahara, yang udah divalidasi juga sama pimpinan bendahara. Berdasarkan apa? Berdasarkan daftar hadir, jumlah tunjangan, dan lain-lain. Tunjangan kan beda-beda ya setiap pegawai. Kalau masih jomblo nggak dapat tunjangan biasanya kalau yang ibu ini ya yang di pegawai negeri. Terus yang udah menikah tunjangannya berapa persen, yang udah punya anak satu berapa, anak dua berapa, sampai anak tiga gitu. Kemudian bendahara gaji. Jadi bendahara gaji itu yang menghitung dan membayarkan. Terus kalau yang melakukan verifikasi dan validasi siapa? Ya pimpinan bendahara gaji tadi. Gitu. Udah selesai dong, alhamdulillah. Finally ya. Oke, silakan direnungi, diresapi. Tanya dong kalau nggak jelas. Masa diam-diam aja? Nggak mungkin lah jelas semua. Tapi mungkin aja sih ya kalau kalian sebelumnya udah membaca materi ini atau menonton materi ini sampai 3 kali misalnya. Oke, itu aja deh dari Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga nggak ngantuk ya mendengarkan suara Ibu yang makin menit ke menit kok makin pelan. Oke, maaf lahir batin teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.